Oke guys, sambil kita santai, ketemu lagi sama saya Rimo Cayeno di Etnik Indonesia. Wah, ini keren banget nih. Oke. Mengharap teman-teman yang nonton video ini terus diberkahi kelimpahan, keadaan yang sehat. Oke guys, kita unboxing lagi ya. Kita lihat nanti setelah kita bersihkan, kita warangi bentuknya seperti apa, oke? Hai guys, ketemu lagi sama saya di Etnik Indonesia. Kita masih lanjutin video kita, tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan. Kita lagi ada Mas Pras juga, lagi anterin garapan ya Mas ya? Iya guys. Ini Mas Pras kemarin yang garap, keren banget. Ini kita kemarin dapatnya rangkanya rusak di perjalanan Mas ya? Iya, pecah-pecah. Ini rangkanya pecah dan akhirnya direstorasi nih, apa diapain Mas? Ganti ya. warangka atau apa Mas? Nah, ini mempertahankan yang asli. Jadi kita pertahanin yang asli ini Mas, itu Mas. Iya. Santai Mas. Jadi kita lagi santai di rumah guys, kita benar-benar jaga ini ya, jaga kesehatan. Kita tetap ikutin anjuran pemerintah untuk kita menjagalah supaya tidak ada yang sakit dan tidak ada menular ke yang lain ya. Dan kita juga ada, pertama ini kita ada pedang dulu, saya mau review buat teman-teman. Ini ada pedang yang saya dapat dari subscriber juga. Waktu itu pecah dan Mas Pras yang restorasi. Besinya bagus nggak Mas? Bagus. Besinya Purosani. Wah, ini masih diplastikin guys, barusan diwarangin. Dan besinya kelengan ya Mas ya? Iya, bolong. Wah, ini Jawa Barat. Ini kalau orang-orang bilang era Sumedang Larang, warangkannya si Tumang. Saya dulu dapatnya dari Bandung kalau nggak salah, dari Kobudi. Ini kalau nggak salah ini saya dapat di ini Mas, dihadiahin Mas sama Mas Budi. Karena saya ada kasih Mas Budi ini apa, arca ya, yang dia seneng, arca perunggu saya kasih, dan saya dikasih ini sebagai hadiah. Ini bilanya, kalau beliau bilang bilanya itu bila VOC Mas. Tapi saya nggak tahu benar apa enggak. Kayaknya Indonesia atau VOC itu? Atau ini kalau menurut saya sih pedang sabet tuh. Pedang sabet ya, bentuknya Iya. pedang sabet ya. Terus besinya ini wolong ya, tapi hitam kecoklatan. Kalau di pusaka keris itu biasanya yang besi hitam kecoklatan ya, pusaka yang sepuh-sepuh ya. Itu ada besi yang punya nama Purosani. Pulosani ya. Iya. Besi Pulosani. Kalau di daerah Sumatera katanya namanya Malela kayak gitu. Besi Malela. Besi Malelo gitu ya. Tapi saya nggak tahu, ada banyak sekali nama tentang besi wulung ini. Ada yang bilang besi wulung, ada yang bilang besi Pulosani, ada macam-macam lah ya. Tapi yang kita tahu di dalam perkerisan itu namanya pamor wulung gitu, atau pamor kelengan ya. Iya, kelengan. Pamor kelengan ya. Iya. Dan ini kalau saya lihat kemungkinan era abad-abad ke-18, abad ke-19, dari apa, kayunya juga tua, dari ini bagus banget. Bisa kemungkinan lebih tua. Lebih tua ya? Iya, karena Apa? melihat dari padatnya besi besi ya? ini dan wulungnya ini kayak agak kecoklatan ya. Kalau misalnya besi yang lebih muda nggak bisa gini setelah dijamah tampilannya. Oke, jadi kita bisa melihat celahnya kesepuan dari keris itu dari besinya Mas ya? Dari Iya, salah satunya. dari besinya. Itu yang kita harus perhatiin guys. Tapi memang banyak sekali teman-teman tanya gimana sih caranya, kita susah jelasin ya Mas ya. Iya, jadi Gimana caranya lihat pusaka sepuh atau enggak itu nggak bisa dijelasin dengan teori guys, karena kita harus perlu banyak lah lihat pusaka ya Mas ya. iya, otodidak. Otodidak ya, karena nggak ada satu teori yang paling umum, karena korosi udah pasti bisa dibuat. Iya. Tapi pusaka yang tua pun bisa juga tanpa korosi kalau dirawat dengan baik Mas. Iya, itu biasanya besi-besi hurap ya. Besi Dia hurap. punya kepadatan pori-pori apa sangat rapat padat gitu. Jadi dia kerendam air sungai atau air laut ya, masih bertahan dalam waktu yang cukup lama. Iya, iya. Dan apalagi kalau pusaka-pusaka yang istilahnya bukan temuan, pusaka warisan yang memang dijaga kelembapannya, dijaga keutuhan besinya, itu sampai 1000 tahun pun tetap akan utuh kayak gitu. Iya, betul. Kita lihat pedang Mesir yang ditemuin 6000 tahun, wah bentuknya masih seperti baru kayak gitu. Pedang Cina itu juga banyak yang ditemuin keadaannya masih utuh. Oke guys, ini juga ada pusaka temuan juga. Saya lagi sama Mas Pras kemarin dapat pusaka temuan yang
bentuknya unik guys. Ini Mas Pras kemarin diwarangin ya Mas? Iya, diwarangin. Diwarangin, bentuknya unik banget. Ada kuningan atau perunggu lah ini ya, kalau saya bilang ya. Perunggu ini. Iya, ini perunggu. Nah ini dulu dapatnya kayak di orang yang penemunya bilang dalam satu tempat gitu loh ya. Kemungkinan dibuat oleh, oh ini keren banget nih Mas ya. Iya. Kalau ini sebenarnya dapurnya Kudup Melati ya ini ya. Dari dilihat dari apa? Kudup Melati dapurnya. Kudup Melati ya. Tapi mungkin dulu ada semacam penghargaan sehingga dia apa? Ada kinata yang dipasang di antara wilah dan di atas gonjonya tombak tersebut. Jadi ini kayak pusaka ini ya, dikasih penghargaan kemungkinan. Iya. Ini kemarin dibawa Mas Pras masih keadaan kotor banget, masih karat. Ada foto ya Mas ya? Ada ya. Kita taruh di sini foto waktu pertama kali kita dapat. Dan ini ukirannya ini masuk gajah manglar atau gajah apa nih Mas? Gajah ular. Ini ya. Ini wedung kalau orang ini bilang era Kabudan. Ini naga ini. Ini naga ya? Iya, naga. Modelannya kayak kepalanya gajah ya? Ini ada beberapa ya pendapat ya. Ini salah satunya saya juga pendapat pribadi, ini termasuk Nagatapa ini ya. Oh Nagatapa karena gininya lurus Mas ya? Iya, duduknya ini sama dia punya apa tanda yang panjang di bawah ini. Tapi ada beberapa versi lagi karena dia ada apa gading di sampingnya. Ini seperti yang benar Koribo tadi. Nah, jadi mana yang betul itu nanti kita bisa diskusikan karena jadi kemungkinan juga orang zaman dulu sebagai perlambang lah ya. Iya. Perlambang gajah itu sebagai kekuasaan, ular itu sebagai ada perlambang lagi dan sebagai macam ya. Ini juga luar biasa banget. Ini kayaknya masuk ke dapur Sigar Jantung. Mirip-mirip ya? Ini kudup juga tuh. Masuk kudup ya? Iya. Kalau ini kudup Cempoko ini. Ini masuk kudup Cempoko ya? Kalau yang ini kudup Melati. Ini keren banget kudup Cempoko. Ini juga ada penghargaan. Ada penghargaan. Ini kayaknya ini satu empu, satu daerah dan memang dapatnya bersamaan Mas. Kemungkinan disimpan di satu tempat yang pemiliknya satu orang gitu ya. Tapi ini pusaka tua semua ya? Ini pusaka tua ya, besinya besi tua banget. Pamornya juga kelihatan bagus banget. Kita mesti lestarikan lah pusaka-pusaka seperti ini. Kita mesti jaga karena semakin hari kita semakin sulit lah untuk mendapatkan pusaka yang bagus ya. Dan kita masih terus ya Mas ya, melestarikan pusaka. Uri-uri budaya, tidak akan pernah habis. Ya. Ada pertanyaan dari subscriber? Oh nih Mas, ada pertanyaan kemarin. Iya kan. Tentang kok bisa ada dapur singo di dalam pusaka, padahal di Indonesia itu nggak ada singo. Waktu lalu ada kita punya keris dapur singo ya, yang pernah direview juga sama Mas Pras. Ini singo keke kalau nggak salah waktu itu saya dapatnya. Modelannya seperti ini. Nah ada pertanyaan dari subscriber. Kok bisa ada penamaan dapur singo, padahal di Indonesia nggak ada singa gitu? Iya. Apa penjelasannya? Ya kalau hewan yang jenis singa atau naga itu sudah ada di dalam, ya sudah wacana yang diketahui oleh semua masyarakat ya. Masyarakat yang ada di seluruh dunia, gitu, naga singa itu tadi. Karena dijadikan sebuah dapur pusaka, singa itu adalah raja hutan ya. Jadi simbol kekuatannya itu yang diambil. Jadi semacam raja itu harus mempunyai pengaruh dan kekuatan seperti singa tersebut. Jadi salah satunya seperti itu. Tapi sebenarnya lebih dalamnya itu adalah power dari yang dimiliki oleh raja tersebut. Jadi dia punya kewibawaan yang sangat tinggi. Tanpa dia ada kekuatan dan kewibawaan itu dia tidak akan bisa menguasai wilayah tersebut. Jadi istilahnya penamaan dapur itu mempunyai arti fungsi daripada ini ya, daripada bentukannya. Misalnya singa itu sebagai penguasa gitu, atau naga sebagai perlambang daripada raja. Di kebudayaan Cina itu kita mengenal
singokilin atau di kebudayaan Cina itu udah ada singa dari zaman-zaman dulu. Iya. Sebelum kita tahu ada singa di Afrika gitu ya. Kemungkinan memang di daerah di Cina itu memang makhluk mitologi itu sangat dijaga kelestariannya. Maksudnya kebudayaan itu gitu ya. Dan di kemungkinan besar penamaan singa atau naga itu juga bisa jadi dibawa oleh kebudayaan bangsa Cina ke Indonesia. Iya, karena kita tahu bahwa di Cina itu perlambang naga itu udah ribuan tahun yang lalu gitu ya. Iya, betul. Sebagai lambang daripada raja itu sendiri. Dan singa juga sebagai makhluk mitologi yang memang masih dijaga di Borobudur. Kita lihat ada arca-arca singa kilin itu sebagai sebagai penjaga pintu itu masuk di Borobudur itu sendiri. Nah, itu mungkinan juga di Indonesia juga mengambil banyak sekali nama-nama penamaan keris-keris itu dari kebudayaan-kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia, guys. Iya, betul. Dan kita tahu di era penjajahan pun pada waktu era bangsa Belanda masuk ke Indonesia juga membawa kebudayaan sendiri mereka ke Indonesia gitu ya. Simbol dari kerajaan Belanda pun juga ada singa juga seperti itu. Jadi mana yang benar, seperti apa, kenapa kok ada penamaan singa? Menurut saya singa itu udah mendunia lah. Iya. Dari zaman dulu ya. Seperti yang Korifo bilang tadi, ada singa kiling. Itu sebenarnya dia itu ada sejarah dengan Siddhartha Gautama. Itu seorang raja yang sudah melepas kedudukannya. Dia menjadi seorang Brahmana tinggi lah istilahnya. Nah, itu Siddhartha itu dari lakunya itu semacam kegoiban itu datang singa kiling itu. Dia satu-satunya singa yang tertuju pada satu orang. Nah, kenapa dia tertuju pada satu orang? Karena untuk eranya Siddhartha itu tadi, dia dharmanya terlalu tinggi, dia butuh pengawalan yang super juga gitu. Nah, itu semacam itulah yang ada di dalam pusaka itu tadi. Banyak singa-singa ya, misalnya kita era Majapahit, era Singosari, era Mataram, pasti ada ciri khas yang berbeda sedikit. Gitu. Tetapi bagaimana kita masuk ke ranah esoteris tersebut ya, kita mesti seperti orang menikah ya. Ada maharnya, dia bisa menyatunya bagaimana rasanya, itu lebih dalam lagi nanti. Arahnya seperti itu sebenarnya yang dipertanyakan tadi. Iya. Jadi bukan singa yang dimaksud itu bukan hanya singa yang bentuknya nyata, tapi juga sebagai makhluk mitologi atau makhluk penggambaran daripada kegaiban juga. Iya, betul. Ya, jadi luas banget pertanyaannya itu. Jawabannya juga beragam, pasti tiap orang punya pendapat yang beda-beda. Yang kita bisa lakuin ya kita melestarikan aja lah. Iya. Karena di Jawa juga dulu ada juga kebudayaan masa-masa dimana di Jawa ini banyak macan juga, Mas. Iya. Dan waktu itu memang macan itu juga dibuat untuk ini sebagai hiburan kayak seperti gladiator itu, orang-orang yang melawan harimau. Karena kita ketemu pusaka-pusaka yang memang dipakai untuk itu. Ya seperti jaran kepang, reog, macanan. Macanan kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi itu kebudayaan yang luar biasa di Indonesia, kita harus terus lestarikan dan terus untuk jaga. Saya mengajak teman-teman untuk terus melestarikan pusaka-pusaka di daerah kamu, terus jaga, terus rawat. Apapun bentuknya, kita harus terus lestarikan kebudayaan daerah kita. Oke guys, thank you udah nonton video kita. Thank you Mas, udah terus menjaga pusaka-pusaka di tempat kita masing-masing. Dan kita akan terus mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan dan menjaga jarak supaya tidak melebar ya pandemik corona, dan supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini menjadi balik lagi lah seperti semula, Mas ya. Amin. Iya. Banyak sekali efeknya dari perekonomian, dari banyak banget lah efeknya ke bangsa Indonesia, tapi juga bukan cuma kita tapi seluruh dunia kayaknya. Iya, betul. Kita harus menghormati kebijaksanaan pemerintah, stay at home sampai ditemukannya vaksin sehingga kita menjadi normal semuanya gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.